suatu kehormatan bagi saudara dan bagi saya. Kita masih bisa bertatap muka, masih bisa saling menyapa, masih bisa update status. Bagi ibu-ibu yang suka update status, masih bisa update status. Terpujilah nama. Ya. Kalau kita mulai berpikir dengan kehebatan kita, kalau kita ada sampai detik ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin ya. Keadaan ini, pandemi ini, dilema ini tidak memandang bulu. Ia tidak mempeduli orang kaya atau orang miskin, buruh kasar atau pegawai negeri sipil, pejabat tinggi atau pengangguran. Dia nggak peduli. Bagi dia sama saja. Lalu kalau mereka dipanggil lebih dahulu, apakah kita bisa berkata kita lebih kudus, lebih spesial bagi Tuhan dibanding mereka? Tidak bisa kita berkata demikian. Sebab semua adalah kedaulatan Tuhan. Amen. Jangan saudara berpikir orang-orang yang telah dahulu berarti umurnya diperpendek Tuhan. Mereka tidak dicinta Tuhan. Mungkin dia lebih dicinta Tuhan. Mungkin dibanding saudara dan saya. Tuhan berkata, mumpung kamu masih pure, lagi hot-hotnya lekat denganku, kembali. Daripada lama-lama hidup nanti kamu tercemar, tergerus oleh kecemaran duniawi ini. Mungkin, I don't know, saya tidak tahu. Namun kalau sampai saat ini kita masih hidup, masih bisa bernapas, berarti ada tujuan Tuhan atas hidupmu dan atas hidupku. Katakan amin. Katakan yang samping kanan W, ada rencana Tuhan bagimu. Lalu balas juga, bagimu juga gitu ya. Amin. Pastikan bahwa ada rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Maka detik ini, hari ini, tema firman Tuhan adalah kesempatan berharga. Kesempatan hidup kita ini adalah sama-sama ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Harus melayani. Jangan sia-siakan kemuliaan Tuhan. Hidup ini harus jadi, sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Amin. Sama-sama, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Tahun ini hidup dipakai Tuhan. Aku masih kuat bila saatnya nanti. Hidup ini sudah jadi. Saya mau sampaikan, mumpung saudara masih bisa tegak berdiri, firman Tuhan saya sampaikan bagi saudara, supaya saat nanti saudara sudah menjadi tua renta, ataupun di akhir kehidupan, detik-detik terakhir, kita bisa berkata, Tuhan, aku telah memaksimalkan kesempatan yang Tuhan beri bagiku. Amin. Kita akan membuka dulu satu ayat kitab firman dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Filipi. Kitab ini ditulis sekitar tahun 62 atau 63. Sebutan Kristen pada masa itu sangat marah. Karena sebutan Kristen dimulai sekitar tahun 30-an. 30 tahun berikutnya makin tersebar kalimat Kristen ini. Artinya seperti Kristus. Maka saat itu Saulus, namanya Saulus, mendengar kata Kristen ini, artinya seperti Kristus. Mereka atau dia dan pengikutnya sangat terganggu dan merasa terancam dengar kalimat itu. Maka dia minta kepada imam besar untuk memberikan mandat surat kuasa supaya Saulus ini melenyapkan setiap orang-orang Kristen. Dan dia merasa pada masa itu melenyapkan orang-orang Kristen adalah merupakan syariat menurut agama dia, Yudaism. Maka perjalanannya menuju di Damsyik, maksud saya perjalanannya pas di Damsyik, Roh Kudus panggil dia. Yesus tangkap dia. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sejak saat itu Saulus bertobat sungguh-sungguh. Sejak saat itu Saulus namanya berubah menjadi Paulus dan menjadi orang yang sangat aktif berapi-api memberitakan Injil. Nah, tahun 60-an ditulis ini, Saulus yang namanya menjadi Paulus dipenjara karena saking aktifnya semangatnya memberitakan Injil. Nah, dalam keadaan susah di penjara, Paulus memberikan surat Filipi ini. Bisa mengikuti Bapak Ibu? Dalam tekanan di penjara, Paulus dipasung. Tahu Bapak Ibu dipasung? Itu yang dipasung biasanya di kampung-kampung primitif itu adalah orang-orang gila yang dianggap mengganggu keselamatan orang-orang yang lewat atau orang lain. Maka kakinya dipasung pakai balok besar atau pakai rantai. Dipasung namanya. Paulus dan Silas pada masa itu ditangkap dan dipasung kakinya. Mereka semalaman tidak bisa bergerak, hanya duduk, nggak bisa bergerak atau karena kakinya dipasung. Namun Paulus tetap memuji Tuhan dan Silas memuji Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kitab Filipi ini tema utamanya adalah bersukacitalah meskipun keadaan tidak mensupport kamu bersukacita. Sekarang ini era pandemi Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya saudara mungkin yang merasakan tekanan. Tetapi saya mau sampaikan Rasul Paulus dalam kitab Filipi ini menegaskan bahwa yang sesungguhnya tujuan utama kita adalah melihat Kristus nyata dalam hidup kita, bukan keadaan ataupun realita kehidupan. Kalau saudara mungkin melihat realita realnya hidup saudara, mungkin saudara bisa melemah dan bisa semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kitab Filipi ini mengingatkan kita, apapun yang terjadi, kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti kita hidup memberikan buah. Rasul Paulus sedang ingin menegaskan, dia sebagai orang yang saleh menurut saya. Siapa tidak mengakui Paulus? Semua para kaum teolog, mereka sepakat bahwa Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang sangat besar dan benar-benar exciting banget memberitakan Injil. Namun orang yang baik, orang yang mulia seperti ini harus tersandra di penjara. Saudara gak perlu disandra di penjara. Amin. Tapi apapun keadaan kita, tidaklah menghalangi fokus kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau berjuang memusatkan perhatian kita kepada Kristus Yesus
sebagai tujuan iman kita dan pengharapan kita akan hidup yang kekal. Rasul Paulus sebenarnya sedang menitik beratkan perhatiannya kepada suatu kekekalan. Halo Bapak, Ibu, kita di dunia ini sangat singkat banget. Gak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini, betul? Gak ada yang bisa kita sombongkan. Saudara punya harta, puji Tuhan. Gunakan harta saudara dengan bertanggung jawab. Amin. Jangan gunakan untuk yang lain-lain. Bapak-bapak, ada berapa bapak-bapak sini? Punya gaji, udah capek-capek kerja, gunakan dengan bertanggung jawab. Katakan apa? Ini bapakku nggak ada yang nyaut ini. Guru juga ini. Jangan salah guna. Di kampung kami, bapak-bapak jam 5 sore, waduh Bang Tagalog tahu udah biasa di Sumatera. Jam 5 sore mereka sudah di kedai tua. Capek-capek kerja. Ada yang munggah, ada yang angkat sawit. Waduh, saya coba angkat sawit yang pakai apa itu? Itu yang buahnya dari egrek itu ya. Ternyata berat. Saya dulu sepertinya bisa, tapi sekarang berat sekali. Saya pikir tenaga saya sudah pergi kemana. Ini saya pikir bukan karena faktor usia, karena ada yang lebih tua dari saya sanggup. Suah, dilempar ke mobil yang besar itu. Keren banget. Saya coba ngangkatnya minta ampun. Saya angkat. Wah, jangankan lempar ke atas. Jangan abang. Nanti nggak nyampe ke atas, kamu yang ditiban. Oh ya udah. Mereka udah capek-capek. Wah, udah berkeringat. Kata orang Batak, apa istilahnya? Tulang-tulangnya sudah remuk, kerja keras. Dapat hasil apa yang terjadi? Jam 5 sudah di lampu tua. Nyanyinya keras-keras. Anakku kino haurau diam. Itu pembual itu. Tahu artinya anakku kino haurau? Anakku lah yang harta yang paling berharga bagiku, katanya. Itu pembual semua itu. Anakku kino haurau katanya fine. Harusnya kalau dia berpikir begitu. Saya dapat hari ini 100.000. Aku gunakan. Berikan kepada istrinya. Mami sayang, kasihan. Akhir kan? Sayang, aku dapat 100.000 hari ini. Tolong pergunakan kelola. Harusnya begitu. Apalagi kita jemaat GSKI Golden Gate harus lebih bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab gampang kan? Bertobat. Jangan hanya mikir setelah udah habis hanya stres, tidak ada perubahan. Harus dimulai dari diri sendiri. Katakan amin. Nanti kalau ada saya temukan masih mabuk-mabuk, wah itu kita mesti bentuk tim Densus 88. Tim Densus 88 GSKI Golden Gate. Nanti kita pilih Pak Ishak menjadi ketua Densusnya. Khusus meneror yang mabuk-mabuk, langsung ciduk angkat, masukin ke karung. Itu yang orang nanti marah ke gembala, biar Pak Ishak yang dimarahin. Kurang ajar, suami gua dimasukin karung. Ini perintah, gitu ya. Jadi gembala tenang-tenang aja tinggal ngomong. Pak Ishak, angkat. Tapi kan kita sepertinya nggak perlu buat begitu. Semua kita mau berubah untuk arah yang lebih baik. Hidup kita ini sampai detik ini adalah kesempatan berharga. Alkitab dengan tegas mengingatkan kepada kita dalam Filipi pasal yang pertama ini. Dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, jika saudara harus hidup di dunia ini, berarti saudara dan saya harus bekerja, memberi buah. Kalau saudara bekerja, memberikan buah. Dalam hal itulah Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita.
Yang suaminya tidak ada hari ini, sampaikan nanti kepada suaminya. Kata Pak Gembala, hidup ini kesempatan papi saya. Jangan dibentak-bentak dulu, agak lembut. Hidup ini kesempatan saya. Mungkin ngomong sayang yang gak biasa gitu, ya. Mungkin ngomong sayang yang tadinya hampir dia balik marah, berubah marahnya dia mendengar. Jangan, kamu tahu kan? Kata Gembala, hidup ini kesempatan. Gembala, gila, setelah istri saya ini berjemaat di GSK Golden Gate semakin lancar ngomongnya, semakin lancar kata-katanya. Waduh, nggak bisa dijawab lagi kira-kira gitu. Waduh, tapi kita nggak mau seperti itu. Katakan amin ibu. Mulai dengan lembut, sampaikan, pengaruhi dia. Minta hikmat Tuhan bagi suaminya yang keras, bagaikan batu. Minta hikmat Tuhan. Suami saya ini keras banget. Saya ngomong salah, enggak ngomong salah. Saya harus gimana Tuhan? Tuhan berikan hikmat bagi saudara yang ibu-ibu. Amin. Sampaikan nanti kepada pasangannya di rumah. Saya, kamu tahu, hidup ini kesempatan berharga. Amin. Hidup ini kesempatan berharga. Rasul Paulus mengajar kita dalam keadaan yang begitu berat dihadapinya. Dia tetap bisa bersyukur. Dia tetap bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Berarti fokus dalam kita bertuhan, fokus orang bertuhan yang sesungguhnya bukanlah kepada persoalan. Fokus yang paling utama bagi kita adalah Kristus yang menjadi fokus kita. Jadi apapun yang terjadi, kita memandang kepada Kristus. Banyak pergumulan di tahun yang lalu. Tahun ini pun saudara pasti akan punya pergumulan. Tidak mungkin tidak. Tahun lalu mungkin tantangan saudara berat. Tahun ini bisa lebih berat. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara nanti masuk dalam babak pertarungan di arena laga, dalam realita kehidupan ini, ingatlah bahwa engkau harus berdiri di sana untuk membuktikan bahwa engkau adalah orang yang benar-benar bertuhan. Kita ini membuktikan itu. Ring kita adalah dalam realita kehidupan kita. Tahun 2021 ini, Alkitab memang menegaskan bagi kita, bumi ini tidak akan pernah semakin baik. Sadarlah, bumi tidak akan pernah semakin baik. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Terus berjuang. Apapun yang terjadi, kita mau berkata, Tuhan adalah bagian hidupku. Apapun yang terjadi, aku mau menghasilkan buah, dan buahku itu harus dinikmati oleh orang lain. Jadi jemaat GSKI Golden Gate tahun ini adalah tahun untuk kita berbuah. Amin. Tahun ini adalah tahun untuk kita berbuah. Katakan amin. Berbuahlah yang lebat dan berbuahlah yang manis. Pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Saya nggak tahu kenapa dia nggak menikmati buahnya. Tapi orang lainlah yang akan menikmati buah saudara. Gereja kita akan menikmati buah saudara. Katakan amin. Tahun ini adalah tahun kita berbuah. Amin. Kita akan melihat terobosan yang besar terjadi buat gereja kita GSKI Golden Gate. Dan jiwa-jiwa akan berdatangan banyak nanti. Amin dulu. Amin. Tapi mulai berpikir secara positif.
Saya berpikir positif Bapak Ibu. Kita persiapkan wadahnya. Kalau siap wadahnya, maka kita berdoa sama-sama, Tuhan, wadah sudah kita persiapkan. Kita mampu ini menampung banyak jiwa. Jangan melemahkan. Katakan amin. Saudara harus menjadi bagian dari diri GSKI Golden Gate. Amin. Kalau orang menyebut Golden Gate, GSKI Golden Gate, saudara lah itu yang disebut. Kalau orang menyebut gembala GSKI Golden Gate, pendeta Margaret putar-putar, saudara lah itu bagiannya. Bapak, Ibu, saudaraku, dalam Matius pasal yang ketiga, coba kita buka Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 8. Ayo kita baca, ikuti dalam hati 2-3 ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan. Berarti kita dipanggil untuk menghasilkan. Saudara dan saya dipanggil menghasilkan buah. Jangan berpikir yang penting saya terima Yesus, percaya masuk mati masuk surga. Jangan mikir mati dulu, kita belum mati bos. Kita masih punya hidup yang sangat berharga, ini kesempatan itu. Maka kalau kita hidup, berarti kita harus berjuang untuk menghasilkan buah. Bapak-bapak, ayo hasilkan buah yang baik dari pola hidup kita. Ibu-ibu, ayo hasilkan buah yang baik dari pola hidup kita. Berjuang. Pak, sulit Pak, gembala sulit Pak. Memang sulit, kalau mudah semua orang bisa. Tapi kita mau berjuang. Maka saya katakan, selamat berjuang bagi saudara. Amin. Hasilkan buah yang baik. Jangan buah yang busuk atau buah yang asam. Buah yang baik. Orang akan melihat GSKI Golden Gate dari hidup saudara. Wibawa saya ada dalam diri saudara. Kehormatan saya adalah saudara. Amin. Kehormatan saya gembala itu ada di jemaatnya. Dengan pola hidup saudara di rumah tangga saudara, saudara telah memasarkan gereja kita dengan baik di luar sana. Dan saudaralah wibawa saya sebagai gembala. Terus ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12. Alat penampi, Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam bumi. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang terus menghasilkan buah. Apapun persoalan yang saudara hadapi, persoalan itu seyogianya tidak membuat cinta saudara dengan Tuhan menjadi pupus. Jemaat Tuhan, apa yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan? Tidak ada, seharusnya. Penderitaan kah? Oh tidak. Harusnya apapun yang terjadi kita tidak. Hal itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi sama sebaliknya, saat saudara masuk dalam pergumulan persoalan dalam realita kehidupan, kita tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Saat saudara susah, tetap melekat dengan Tuhan. Susah itu saudara jadikan menjadi kesempatan berharga. Meskipun saya susah, aku tetap iring Yesus. Itu bahasanya. Meskipun saya susah,
selama meskipun tapi jangan hanya susah. Seperti doa anak saya waktu itu, Papa susah 2 tahun ini, tapi jangan jauh, jangan lupakan Tuhan, jangan apa dulu itu. Ya susah tak bisa menghilangkan saya dari Tuhan. Dengan wajah saudara, jemaat GSK Golden Gate, saudara telah ditempa dengan banyak kesulitan. Amin. Banyak kesulitan saudara telah lewati. Yang setuju katakan amin. Saudara masih ada di sini. Tapi saya ingatkan, kalau bukan kesulitan nanti yang akan saudara hadapi, justru kemakmuran yang saudara hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Itu dalam segala hal kita mau melekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian, jika saudara punya ikrar, Tuhan, dalam keadaan sukar pun aku tetap berjuang setia ibadah di GSK Golden Gate. Aku syukur Tuhan. Saudara, saya yakin saudara dan saudara, uang saudara gak banyak mungkin. Jangan-jangan uang saudara di kantong hanya sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Tapi saudara sudah support pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Mungkin saudara berikan nilai yang terbesarnya dari dompet saudara. Saudara sudah support. Saya bersyukur, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan pasti berkati saudara. Itu dalam susah aja saudara sudah support. Apalagi dalam keadaan kemakmuran. Amin. Nah, persoalannya saat saudara masuk ke level secara status sosial, naik ke jenjang yang lebih tinggi, tidak ada pergumulan secara status sosial seperti sekarang, tidak ada tekanan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi tadi. Dia tidak disesal, tapi justru dalam keadaan baik-baik. Kita mau pastikan, kita mau tetap berfokus memandang kepada Kristus. Itu. Maka saya berharap saudara menjadi orang-orang yang diberkati. Halo. Saya berdoa saudara semakin diberkati. Amin. Kiranya buah kandungan saudara yang ibu-ibu, yang wanita yang masih pengen punya anak diberkati Tuhan. Amin. Kalau dari nenek jangan. Ya Inang ya, jangan lagi bahaya. Ya kan, cukup yang masih muda. Ya istri saya jangan lagi, cukup 4. Karena jemaat sudah banyak anak-anak rohani. Kan gitu kan? Wah, yang masih muda, kiranya Tuhan berkati buah kandungan. Yang saudara punya usaha, kiranya diberkati Tuhan usahamu. Dan saya udah ingatkan, saat engkau diberkati Tuhan, tetaplah fokus memandang kepada dan hasilkan buah. Berkat yang Tuhan titipkan bagi saudara, saya yakin kalau saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara akan support Golden Gate Jakarta. Yang setuju katakan. Maka kalau damai saya akhiri khotbah saya. Amin.